Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anan Rumolana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perencanaan, perancangan, dan pengendalian kualitas. Yaitu materinya tentang forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis forecasting. Ada 3. Kesatu adalah peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi adalah merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Peramalan teknologi adalah peramalan jangka panjang sangat memperhatikan laju perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon. Peramalan ekonomi dan teknologi bukan merupakan fungsi manajer operasi, sehingga dalam pembahasan kita menekankan pada perencanaan permintaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah forecasting. Ada 7 langkah dasar peramalan. Kesatu, menetapkan tujuan peramalan. Kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Keempat, memilih jenis model peramalan. Kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Keenam, membuat peramalan. Ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Selanjutnya adalah horizon waktu. Ada 3. Satu, peramalan jangka pendek adalah jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Biasanya digunakan untuk pembelian, penjadwalan pekerjaan, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah adalah jangka waktu 3 bulan sampai 3 tahun, digunakan untuk rencana pemasaran, rencana produksi, dan penganggaran. Yang ketiga adalah peramalan jangka panjang, adalah jangka waktu 3 tahun atau lebih, digunakan untuk perencanaan produk baru, lokasi fasilitas, dan ekspansi, dan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah metode forecasting, dibagi menjadi 2. Ada metode kualitatif. Metode kualitatif adalah peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Kedua adalah metode kuantitatif, peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Selanjutnya adalah metode kualitatif. Ada 4. Ada jury of executive opinion, adalah pendapat para eksekutif, kadang diolah secara statistik. DLP method, yaitu panel para expert yang dilakukan secara iteratif. Ada Salesforce Composite, yaitu ramalan yang didasarkan pada estimasi salespersons. Customer Market Survey, yaitu ramalan yang didasarkan pada jawaban yang ditanyakan pada customer. Selanjutnya ada metode kuantitatif, dibagi menjadi 2. Ada model time series, teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu didasarkan pada urutan dari titik-titik data yang berjarak sama dalam waktu mingguan, bulanan, dan lain-lain. Model asosiatif, hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu pola data. Ada 2. Ada pola horizontal atau stasioner bila data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Terjadi bila suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu. Ada pola musiman atau S, terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. Ini dia histogramnya. Ada pola data horizontal, pola data musiman, pola data siklis, dan pola data tren. Selanjutnya ada model time series. Naive approach, teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Ini biasanya yang dilandasi apabila kita mengerjakan penelitian yang
FT-nya selanjutnya itu patokannya ke sini. Mapping average sigma demand pada N periode sebelumnya dibagi dengan N. Contohnya itu seperti ini. Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei. Demand aktual 10, 12, 13, 16, 19. Forecast-nya yaitu yang keempat, dengan cara menjumlahkan 3 periode sebelumnya, 10, 12, 13 dibagi 3 sama dengan 11,67. Selanjutnya yaitu 12 ditambah 13 tambah 16 dibagi 3 sama dengan 13,67. Yaitu model time series atau count exponential smoothin FT sama dengan FT 1 plus alpha AT min 1 min FT min 1. FT sebelum forecast, FT min 1 sebelum forecast periode sebelumnya, alpha constant something 0 lebih kecil atau sama dengan alpha lebih kecil sama dengan 1. AT min 1 sebenarnya demand aktual periode sebelumnya. Selanjutnya adalah model time series count dengan alpha sama dengan 0,1. Ini bisa dirubah, bisa jadi 0,2 tergantung yang ditentukannya alfanya. Contoh yaitu dengan alpha 0,1, demand aktualnya yaitu 180, 168, 159, 175, 190, 205. Periode 1 sampai 6. Yang ditetapkannya adalah 175. Yang periode kedua, forecast-nya yaitu dengan cara 175 ditambah 0,1 dikali 180 dikurangi 175 sama dengan 175,5 dan selanjutnya. Berarti selanjutnya yaitu 175 ditambah 0,1 dalam kurung 175,5 dikurangi 175 hasil 168 dikurangi 175,5. Selanjutnya itu model asosiatif linear regression. Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan nilai variabel dependent, forecast, A sama dengan Y intercept, B slope, X variabel independent atau periode, A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar, B sama dengan sigma XY dikurangi jumlah periode dikali atau banyaknya periode dikali X bar kali Y bar per sigma X kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat. Contohnya seperti ini, model asosiatif. Periode yaitu X, demand aktual itu Y, X kuadrat yaitu periode dikuadratkan, XY yaitu periode dikali demand aktual. Forecast-nya itu seperti ini. Cara menghitung forecast yaitu dengan cara A plus B dikali periode. Contoh, forecast untuk periode ke-7 yaitu FT7 sama dengan 6,6 yaitu B-nya ditambah 2,54 yaitu 6,6 yaitu A-nya ditambah 2,54 yaitu B-nya dikali 7 yaitu periode yang akan dicari forecast-nya sama dengan 24,38. Oke, selanjutnya yaitu cara mencari forecast menggunakan Microsoft Excel. Ini rumusnya sama aja. Nah, itu seperti berikut. Kita ketahui periodenya sampai 7. Demand aktualnya itu 200, 280, 300, 350, 150, 250, 170. Jumlah periodenya itu 1 tambah 2 sampai 7 yaitu 28. Demand aktual jumlah dari ini semuanya itu 1700. X kuadrat atau periode dikuadratkan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Totalnya itu 140. Periode dikali demand. Hasilnya ini totalnya adalah 6500. X bar yang pertama adalah menentukan X bar. X bar yaitu jumlah periode 28 dibagi
7. Banyaknya periode hasilnya adalah 4. Kemudian nyebar adalah jumlah demand aktual 1700 dibagi banyaknya periode hasilnya 242,86. Kemudian jumlah X dikuadratkan adalah 140, periode dikuadratkan. Selanjutnya jumlah periode dikali demand aktual adalah 6500. Kemudian untuk mencari B, rumusnya adalah ini. B sama dengan sigma XY min N. N-nya adalah banyaknya periode dikali X bar dikali Y bar per sigma X kuadrat dikurangi banyaknya periode dikali X bar kuadrat. Hasilnya adalah min 10,71. Kemudian A-nya adalah X bar dikurangi B dikali X bar. Y bar dikurangi B dikali X bar. Hasilnya adalah 285,71. Untuk mencari FT, caranya sama dengan yang ini. FT sama dengan A ditambah B dikali periode yang akan dicari. Contohnya itu adalah yang FT yang periode ke-1, yaitu dengan cara 285,71 ditambah min 10,71 dikali dengan 1, hasilnya 275,00. Begitupun yang ini sama 285,71 ditambah min 10,71 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 264,29 dan selanjutnya. Sehingga total FT-nya adalah dari jumlah keseluruhannya adalah 1700. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.